Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 12 Juli 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema Jangan Tegar Hati. Dengarkanlah sabda Tuhan. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sabda ini keras. Mungkin itulah yang keluar dari para pendengar Tuhan Yesus saat itu. Dari mulut mereka, sabda ini keras. Dan juga mungkin keluar dari mulut kita para pengikutnya zaman ini. Kita akan berkata sabda ini keras. Bagaimana tidak keras? Yesus dalam Injil, dia tanpa memikirkan perasaan orang-orang di tiga kota tersebut, di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, Yesus mengkritik mereka dengan sangat keras. Dan Yesus menggunakan kata celakalah. Kata celakalah dalam bahasa kitab suci mengandung arti kesedihan. Yesus bersedih melihat apa yang terjadi di tiga kota tersebut. Pertanyaannya, mengapa Yesus sampai mengeluarkan sabda yang keras ini? Mengapa Yesus sampai bersedih? Yesus bersedih, Yesus bersabda dengan begitu keras karena begitu banyak mujizat yang dia buat di tiga kota tersebut, di tengah-tengah orang-orang di tiga kota tersebut, tetapi mereka tetap tegar hati. Mereka tetap tidak percaya akan Yesus, dan lebih buruk lagi, mereka tidak bertobat. Mereka tidak mau berubah. Mereka tidak mau berubah karena sabda Tuhan yang Yesus sampaikan kepada mereka. Saudara dan saudariku dalam Kristus, apa pesan buat kita para pengikut dan murid Yesus zaman ini? Ada 4 poin yang mau saya bagikan. Yang pertama, Tuhan Yesus mencintai semua orang, terlebih mereka yang melenceng hidupnya dari Tuhan. Tuhan Yesus selalu mau orang yang melenceng keluar dari jalannya Tuhan untuk kembali pada Tuhan lewat jalan pertobatan.
Tuhan selalu mau orang kembali kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan pertobatan itu dimulai dengan membuka diri bagi sabda Tuhan. Membiarkan sabda Tuhan menembus ke dalam hati kita, dalam hati manusia, agar terjadi pemeriksaan diri. Dan dengan harapan sesudah terjadi pemeriksaan diri dan juga dengan rahmat karunia dari Tuhan, orang akan berubah. Sabda Tuhan yang direspon dengan kerendahan hati dan keterbukaan hati membawa kepada transformasi, kepada perubahan, pada pembaharuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang jalan Tuhan itu bukan hanya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang enak didengar, kata-kata damai ketika Tuhan memanggil orang untuk kembali kepadanya. Tuhan bisa juga keras dalam bersabda, tegas dalam bersabda. Dan itu bisa dialami lewat banyak cara yang Tuhan gunakan. Dan Tuhan gunakan semua itu agar orang kembali kepadanya. Lewat sabdanya, lewat teguran-teguran sesama, dan lewat banyak-banyak kejadian di mana ketika orang merenungkan tentang kejadian tersebut, orang akan mengatakan itu jalan Tuhan untuk memanggil orang kembali kepadanya. Tuhan menegur dengan cara yang keras juga. Sekarang tergantung dari teguhnya dan kuatnya iman kita padanya. Bagaimana kita menanggapi sabdanya, caranya yang keras. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena semuanya itu, mari kita buka diri pada sabda Tuhan. Jangan tegar hati, dengarkan sabda Tuhan. Biarkan sabda Tuhan merubah hidup kita. Biarkanlah rohnya selalu menuntun kita agar kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendaknya. Memang tidak mudah, tetapi buka diri. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan selalu mencintai kita dan Dia mau kita jadi baik dan benar. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan selalu mau kita bersama dengan Dia. Karena itu, mari cintai dan kasihi Dia dengan sikap hidup yang baik dan benar. Dan kalau memang kita masih berdosa, masih keluar dari jalan Tuhan, mari kita bertobat. Jangan tegar hati, dengarkan sabda Tuhan. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas segala karunia buat kami. Terima kasih atas sabda-Mu yang keras buat kami, sehingga kami membuka mata hati kami agar bertobat, agar berubah menjadi lebih baik dan benar. Teruslah tuntun kami Tuhan, agar kami sungguh hidup menurut kehendak dan ajaran-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.